Halo, selamat pagi anak-anak Bapak semua. Bagaimana kabar kalian? Tentu kalian sehat semua kan? Oke, di sini kita akan memulai pembelajaran kita bidang pendidikan kewarganegaraan semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Oke, untuk kepada anak-anak Bapak yang kelas 7, di semester ganjil ini kita akan mempelajari pelajaran kita di dalam kewarganegaraan. Kita mulai dari bab 1 yaitu judulnya Perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, tentu anak-anak Bapak semua sudah pasti pernah mendengar istilah Pancasila. Selanjutnya, ini dia lambang dari Pancasila. Kita akan mempelajari di kelas 7 ini bagaimana sejarah lahirnya Pancasila. Nah, mungkin anak kami sudah semua pada tahu lagu Garuda Pancasila ya. Di situ istilahnya sudah tahu kita apa itu Pancasila. Bagaimana Pancasila itu? Kita tentunya ingin tahu bagaimana lahirnya Pancasila. Pancasila itu lahirnya dari masa penjajahan di Indonesia. Kita anak kami semua sudah tahu negara-negara apa saja yang pernah menjajah Indonesia karena dulu di kelas 6 SD sudah pasti diajarkan oleh guru-gurunya kan. Nah, Pancasila itu lahir pada masa penjajahan Jepang di Indonesia yang dimulai pada tahun 1942. Pada saat itu Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia dan Jepang membentuk yang namanya BPUPKI yang bertugas untuk menyelidiki kesiapan bangsa Indonesia dalam menyongsong kemerdekaannya. Nah, BPUPKI itu sendiri singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI itu karena dibentuk oleh Jepang, tentu pasti ada nama dari Jepangnya ya. Namanya Dokuritsu Junbei Sakai. BPUPKI itu didirikan pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945. Diketuai oleh Dr. Rajiman Weddio Diningrat yang pertama tadi sudah kita lihat gambarnya ya. Itulah dia yang menjadi ketua BPUPK ini Dr. Rajiman Weddio Diningrat. Oke, kita lanjut. Dalam membentuk BPUPKI, tentu BPUPKI ini pasti punya tugas yang dibuat oleh Jepang. Ya, tugas yang tadi menyelidiki kesiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi karena dia sudah punya tugas, maka dia harus melakukan sidang untuk melaksanakan tugas-tugasnya tersebut. BPUPKI tadi mengadakan sidang pertama mulai dari tanggal 9 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945, berarti satu hari setelah diresmikan. Nah, dalam sidang yang pertama itu, BPUPKI memiliki dua agenda sidang. Yang pertama, agenda sidangnya membahas bentuk negara Indonesia. Yang kedua, menyusun dasar negara Indonesia. Dalam sidangnya tadi, terkait membahas rancangan dasar negara, ada beberapa tokoh yang memberikan usulan tentang rumusan dasar negara. Tokoh yang pertama ini dia, Muhammad Yamin, yang gambarnya kita lihat. Dia memberikan usulan pada tanggal 29 Mei 1945. Usulan dasar negara yang dibuatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Selain usulan lisan, Muhammad Yamin. Nah, usulan yang diberikannya secara tertulis, ini dia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat bijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tentunya kalau kita lihat ini, isi dari usulan tertulis Muhammad Yamin, ini agak sedikit mirip ya dengan Pancasila yang kita miliki sekarang. Oke, selanjutnya kita dasar negara ini dia. Namanya adalah Mr. Supomo. Dia memberikan usulan pada tanggal 31 Mei 1945. Usulannya adalah sebagai berikut. Pertama, persatuan.
kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Selanjutnya, tokoh yang memberikan usulan tentang dasar negara adalah Insinyur Soekarno. Sudah pasti tahu kan, dari gambarnya sudah ketahuan ya. Oke, usulan yang diberikan oleh Insinyur Soekarno adalah sebagai berikut. Pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau pri kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Ini usulan yang diberikan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dan dari Soekarno dengan dua tokoh sebelumnya, Insinyur Soekarno memberi nama usulannya dengan usulan dasar negara yang tersebut dengan istilah Pancasila. Nah, makanya setiap tanggal 1 Juni kita peringati sebagai hari lahirnya Pancasila. Jadi, istilah Pancasila itu dicetuskan lebih terkenal itu dipopulerkan oleh Insinyur Soekarno pada sidang BPUPKI yang pertama pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, menurut Soekarno, usulan dasar negara yang Pancasila itu bisa dipadatkan lagi menjadi trisila, yaitu sosionasionalisme, yang kedua sosiodemokrasi, yang ketiga ketuhanan. Dia memberi nama dengan istilah trisila. Nah, kemudian trisila tersebut bisa juga dipadatkan lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Nah, di mana gotong royong ini sudah kita tahu sendiri, ini merupakan jiwa ataupun kepribadian rakyat Indonesia dari dahulu, bahwa masyarakat Indonesia itu suka bergotong royong. Nah, inilah mungkin pelajaran yang akan kita pelajari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, bagi anak Bapak yang punya pertanyaan ataupun pemahaman yang kurang bagus tentang yang Bapak utarakan tadi, bisa langsung memberikan pertanyaan Bapak kepada Bapak melalui WhatsApp. Nah, setelah kita mempelajari pelajaran ini, Bapak akan memberikan tugas kepada anak Bapak untuk dikerjakan di rumah. Nah, tugas kita ada 5. Yang pertama, jelaskan mengapa Jepang membentuk BPUPKI. Yang kedua, jelaskan apa yang menjadi tugas utama BPUPKI. Yang ketiga, sebutkan rumusan dasar negara yang diusulkan Muhammad Yamin. Yang keempat, sebutkan rumusan dasar negara yang diusulkan Mr. Supomo. Yang kelima, sebutkan rumusan dasar negara yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno yang sudah kita bahas tadi. Nah, jadi inilah tugas kalian, kerjakan di rumah di buku Double Folio. Kita akan berjumpa lagi minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Nah, Bapak semua, tetap sehat, tetap semangat,